sudah bisa gitu, sudah dianggap sudah lahir gitu, walaupun asli dia belum lahir seperti itu. Dan next one. Nah, orang sebagai subjek hukum. Pada dasarnya semua orang itu subjek hukum, berarti semua orang itu mempunyai hak dan kewajiban. Tetapi perlu diingat juga bahwa nggak semua orang itu mempunyai hak dan kewajiban. Orang yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa dan juga nggak dilarang oleh hukum. Berarti di sini ada hal-hal yang ngebuat orang itu tidak menjadi subjek hukum gitu. Yang pertama, dewasa. Dalam pasal 330 KUH Perdata, orang dikatakan dewasa apabila mencapai usia 20 tahun dan tidak lebih dulu menikah. Berarti orang tuh di mata hukum perdata, orang tuh mencapai dewasa ketika umur dia itu 21 tahun dan sudah menikah gitu. Lalu bisa dilihat juga di pasal 29 KUH Perdata. Untuk melangsungkan pernikahan bagi laki-laki harus berusia 18 tahun dan perempuan 19 tahun. Jika kita kaitkan dengan pasal 330 KUH Perdata, kan dibilangkan kalau misalnya dan tidak lebih dahulu menikah. Nah, ini bisa disambungkan jika sebenarnya kalau misalnya ada laki-laki gitu ya, umur bisa 19 tahun terus sudah menikah. Sorry, ini bukan 19 tahun ya, yang perempuan 15 tahun, sorry. Ada tipe di situ. Yang perempuan 15 tahun. Nah, kalau misalnya ada perempuan itu umur 16 tahun, dia itu udah menikah. Nah, di mata hukum perdata, itu sudah dianggap dewasa. Tapi kalau secara ini ya, secara psikologis, bisa aku bilang kalau misalnya perempuan umur 16 tahun itu belum dewasa lah, masih labil dalam emosi gitu-gitu lah, belum bisa mengendalikan nafsu dan lain-lainnya gitu. Nah, lalu yang kedua, manusia dewasa ini bawa pengampunan. Nah, tadi kan yang pertama kan kita udah bahas kan, kalau misalnya manusia dewasa itu sudah dianggap dewasa dan menjadi subjek hukum. Nah, tapi itu ada juga orang yang walaupun dia sudah dewasa, tapi dia tidak termasuk subjek hukum, yaitu adalah manusia dewasa yang boleh diberi pengampunan. Pada umumnya, semua manusia yang telah berusia 20 tahun atau telah kawin, dianggap mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum, kecuali bagi yang berada di bawah pengampunan, kuartel, baik karena gangguan jiwa maupun karena pemborosan. Di sini bisa. Nah, jadi ada dua jenis nih penyebab orang yang ditaruh di bawah pengampunan. Itu yang pertama adalah orang yang sakit ingatan. Kalau di sini kita bisa apa ya? Bisa berpikir secara sederhana aja gitu lah ya. Kayak gampang aja gitu, orang yang sakit ingatan ya menurut aku kayak wajar lah. Dia nggak bisa berbuat dia tidak bisa melakukan perbuatan hukum karena akan fatal juga kan kalau misalnya orang yang memiliki gangguan kejiwaan, orang yang sakit itu jadi melakukan perbuatan hukum, akibatnya juga bisa fatal. Lalu yang kedua, pemboros atau pemabuk. Jujur aku belum menemukan literatur yang pas untuk ngejawab kenapa pemboros dan pemabuk ini jadi salah satu faktor orang yang diambil subjek hukumnya. Tapi di sini tuh pemboros atau pemabuk ini lebih ke arah dalam perjanjian gitu. Yang itu sih. Hewan bisa Nixon terakhir last slide. Nah, yang terakhir adalah istri yang tunduk pada BW atau KUH Perdata. Istri-istri yang tunduk pada BW itu menurut pasal 110 dianggap tidak cakap untuk bertindak. Ia harus diwakili suaminya. Nah, jadi itu dulu tuh di KUH Perdata tuh perempuan tuh tidak cakap hukum, jadi harus lewat suaminya gitu. Nah, tetapi pasti kalian mikir kan, ini kayak nggak adil gitu, harusnya kan sama kan, seimbang kan. Nah, mulai dari situ diterbitkanlah SEMA nomor 3 tahun 1963 yang menganggap istri yang tunduk pada BW memiliki kewenangan melakukan perbuatan hukum sendiri, jadi tidak perlu lagi diwakili oleh suaminya. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalnya di hukum KUH Perdata sendiri pasal 110 itu sudah tidak dianggap, tapi bukan berarti dihilangkan ya, itu tidak dianggap karena kan, koreksi aku jika aku salah, kedudukan SEMA itu kan nggak bisa ngilangin apa yang di KUH Perdata ya. Nah, paling sebatas itu. Nah, ini kan di sini kan bisa dilihat kok dari SEMA nomor 3 tahun 1963 ini kan
kalau misalnya kedudukan suami dan istri jadi seimbang. Ini juga bisa kita lihat dari UU nomor 1 tahun 1974 itu tentang perkawinan. Itu di pasal 31 ayat 1 dan ayat 2. Di situ bisa kita lihat jikalau kedudukan suami dan istri itu sudah seimbang gitu. Jadi tidak ada lagi yang tidak ada lagi yang jomplang lah satu sama lain, jadi supaya seimbang dalam hukum. Nah, ya paling gitu doang yang bisa aku bahas di seorang dalam hukum perdata ini. Aku baikin lagi ke Mas Rido. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Faisal atas pemaparannya. Ya. Kemudian ini nanti sama seperti diskusi sebelumnya ya. Setelah pemaparan kita masuk pada seri tanya jawab. Atau yang mempunyai pendapat itu bisa disampaikan. Oke, di sini apakah ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat gitu? Saya persilahkan. Aku izin tanya ya. Iya Mas, silakan Mas. Tentang yang tadi yang disebutkan bahwa salah satu penyebab cakapan hukum adalah pemboros, ada nggak sih? Ada kan? Sebutkan kan tadi. Seorang itu pemboros, ya kan? Nah ini kalau pada prakteknya itu mengukur seseorang itu pemboros atau enggak itu gimana? Apakah secara subjektif gitu? Misal kayak orang tua nganggap kita pemboros atau bagaimana pada prakteknya? Aku izin menjawab ya. Ini pun juga kalau misalnya bener ya, sorry kalau misalnya salah gitu. Bisa jadi salah sih. Setahu aku kalau misalnya penetapan orang itu boros itu melalui penetapan pengadilan. Nah, aku baru tahu sepanjang itu sih. Maksudnya entah itu benar atau salah gitu. Ini salah sih. Aku juga nggak yakin juga gitu. Ini gitu sih Mas Isak dari aku sendiri. Mohon maaf kalau nggak puas jawabannya. Oke, mungkin teman-teman ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Mas Isak tadi. Kalau ada yang mempunyai pengetahuan tentang itu, mungkin bisa disebarkan ke teman-teman gitu. Biar teman-teman juga istilahnya tahu gitu. Oke, saya silahkan sama teman-teman. Atau dari Mas Isak langsung aja. Ada tanggapan gimana terkait pendapat dari Mas Faisal gitu, Mas Isak? Belum ada. Aku makanya tanya udah tahu. Oke, mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman yang mengganjal gitu, ada unek-unek mungkin bisa ditanyakan. Kan hanya ke Mas Faisal aja sih ini, ke teman-teman semuanya yang punya ilmu, punya pengetahuan tentang orang sebagai subjek, tentang topik bahasan kita kali ini. Oh iya, aku mau masuk sebentar ya, Dewe. Iya Mas, silakan. Nah, ini soal manusia dewasa yang dibawa pengampunan itu. Kan berarti kan bagi orang yang tidak bisa menjadi subjek hukum kan dia harus dibawa pengampunan kan. Nah, dibawa pengampunan ini tuh diambil oleh keluarga sedarahnya. Tapi kalau misalnya nggak bisa, itu bisa memintakan jawatan kepada kejaksaan. Itu paling tambahan dari aku. Oke Mas, makasih. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya gitu, saya persilahkan ini. Atau saya mau tanya gitu Mas. Gimana Dok? Oke, ini agak mengganjal ini kan. Terkait sama istri yang tunduk pada BW itu. Alasan istri tunduk pada BW itu dihilangkan itu kenapa Mas? Nah gini Dok, dari literatur yang aku baca ya, kenapa pasal 110 sama pasal 118 kalau nggak salah ya, itu tuh dihilangkan karena itu tidak sesuai dengan undang-undang Indonesia. Dan secara historis ya, kalau bisa gue bilang secara historis juga, kan dulu kan emang
bisa terlihat kalau misalnya kayak derajat perempuan tuh lebih rendah kan daripada laki-laki. Sebenarnya intinya laki-laki dan perempuan tuh sama. Jadi itu mungkin itulah kenapa adanya pasal 110 ini. Nah, lalu yaitu dia Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA nomor 3 ini karena dianggap pasal 110 ini tidak tidak sejalan dengan undang-undang gitu UUD 1945 kalau nggak salah ya. Begitu dong. Oke Mas, makasih Mas atas jawabannya. Mungkin teman-teman ada tanggapan lain terkait dengan hal itu. Halo teman-teman, kok pada sepi ini? Kalau ada yang mau mencurahkan pendapatnya gitu, saya persilahkan sekali. Iya, boleh. Ini kan namanya diskusi gitu. Kita saling sharing gitu keilmuan masing-masing. Menambahkan atau mengoreksi bisa ya dong. Ya, mengoreksi atau menambahkan gitu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mas Ridwan ini. Izin tanya, kenapa ya di undang-undang itu berbeda terkait ukuran kedewasaannya? Oke, jadi ukuran kedewasaan itu berbeda ya, karena gini, di undang-undang yang mengatur tuh kan beda kan. Tadi bisa kita lihat dari Wan bisa ke ini nggak Wan? Ke apa namanya PPT-nya Wan? Yang nomor slide nomor 5 Wan. Nah, di sini kan bisa dilihat ya undang-undang sendiri yang mengatur kalau misalnya ukuran kedewasaan itu berbeda. Bahkan di dalam KUH Perdata itu ada 2 pasal yang berbeda mengenai soal kedewasaan. Yang bisa aku bilang tadi, menurut pasal 330, orang itu kan udah mencapai usia 21 tahun dan tidak lebih dahulu menikah kan. Nah, dan tidak lebih dahulu menikah ini kan berarti orang itu, jika seorang itu sudah menikah, berarti orang itu sudah dianggap dewasa lah, gitu. Nah, itu diperjelas di pasal 29 KUH Perdata, kalau untuk melangsungkan pernikahan bagi laki-laki itu harus berusia 18 tahun. Nah, dan untuk perempuan 15 tahun. Tadi yang 19 tahun itu tipe ya. Nah, sedangkan ukuran itu juga ada di Undang-Undang Nomor 1 1974 juga soal tentang pernikahan. Di situ juga pernikahan kan. Nah, di situ aja udah beda juga dari KUH Perdata pasal 330 gitu. Jadi yaitu ukuran kedewasaan itu berbeda-beda di Indonesia karena undang-undangnya yang mengatur seperti itu. Seperti itu kan. Oke. Makasih Mas Faisal atas jawabannya. Siap. Oke, mungkin teman-teman ada tanggapan lain tentang jawaban Mas Faisal? Mungkin ada yang ingin mengoreksi atau memberikan pendapat gitu. Saya persilahkan. Khususnya teman-teman yang angkatan 20 ini. Udah dapet kan hukum perdata kan yang dulu? Ya, semester 2 kemarin. Semester 2 kemarin ya, cepet ya kalian. Iya. Dapetnya. Kalau di angkatannya Mas Faisal itu hukum perdata di semester berapa? Hukum perdata tuh yang hukum perdata positif ya, itu di semester 3. Tapi di semester 2 tuh hukum perdata ada, tapi hukum perdata Islam. Perdata Islam. Iya. Acara perdata berarti semester ini ya berarti? Gimana Mas? Acara perdata berarti kalian yang angkatan 20 semester ini berarti ya? Enggak, kita enggak dapat acara perdata di semester ini. Acara pidana juga? Pidana dapat. Oh, acara perdata doang yang ada berarti? Iya. Wow. Pidana, HTN gitu. Kita dapat di semester 2. Kita kalau dilihat di kurikulumnya
hukum acara itu kayaknya semester 5 kayaknya. Itu Lama semester 5 ya? Iya. Buset. Udah lumayan tinggi juga kalau semester 5. Iya itu. Oke, mungkin teman-teman Gimana? teman-teman angkatan ya bisa angkatan atasnya lah. Iya, 19 monggo kalau ada masukan-masukan ya kan, koreksi-koreksi, monggo ditanyain aja, nggak apa-apa. Oke, Mas, ini mungkin ada pertanyaan lagi dari aku. Gimana tuh? Ini kan ada surat edaran Mahkamah Agung nih, Mas, yang memberikan pendapat kalau pasal mengenai istri yang dianggap tidak cakap untuk bertindak dan harus diwakili oleh suaminya itu tidak istilahnya dibatalkan oleh surat edaran Mahkamah Agung gitu. Nah, kan tadi kan Mas bilang kalau surat edaran Mahkamah Agung ini kayak nggak berlaku loh kalau dilihat dari sisi hukumnya gitu, Mas. Itu gimana ya, Mas? Ini mengaturnya gimana ini, Mas, surat edaran Mahkamah Agung ini, Mas? Ini izin menjawab juga bisa dikoreksi juga ya. Jadi gini tuh, kan di hukum itu kan ada tingkatan-tingkatannya kan. Nah, tingkatan yang di bawah tuh kayak nggak bisa ngapus yang di atasnya itu tuh. Sementara SEMA ini tuh jatuhnya di bawah KUH Perdata. Jadi SEMA ini nggak punya kekuatan untuk menghapus pasal di KUH Perdata. Kalau tidak dilakukan, ya itu sebenarnya hanya tidak dilakukan aja sih. Tapi sebenarnya surat dari Mahkamah Agung itu nggak bisa ngapus dari pasal 110 itu yang soal di bawah pengampunan. Karena secara hierarkis, SEMA itu di bawah KUH Perdata gitu loh. Simpel itu sih sebenarnya jawabannya. Berarti nggak istilahnya nggak berfungsi mengikat gitu, nggak ada fungsinya gitu, Mas. Ini pendapat pribadi aku ya sebenarnya. Mungkin SEMA yang nomor 3 itu dikeluarin agar sebagai ini aja sih, sebagai warning agar pasal 110 itu tidak digunakan. Karena kalau misalnya pasal itu digunakan, waktu itu kan melawan undang-undang. Karena kan ya secara itu kan kita tahu ya kalau misalnya masa iya sih pasal perempuan memiliki hak yang nggak sama dengan laki-laki. Paling aku gitu sih jawabannya tuh. Oke, Mas. Makasih, Mas, jawabannya, Mas. Siap, Dok. Oke, teman-teman. Ini anggota yang ikut meeting nambah ini. Mbak Dea Anjani sama Mas Alfas ya. Izin masuk, moderator. Iya, silakan Mas, masuk Mas. Ya, ini terkait materi yang sudah disampaikan tadi cukup menarik juga. Izin mengoreksi sedikit tadi Mas Faisal menyebutkan undang-undang tahun 74 itu tentang perkawinan ya, bukan tentang pernikahan. Itu dua aja yang berbeda ya. Ya, kemudian saya ingin bertanya kepada pemateri ini di slide kedua mengenai perbedaan orang dan manusia. Tadi sudah dijelaskan secara runtut dan sistematis bahwa orang dan manusia itu secara arti sudah memiliki arti yang berbeda, serta dalam hukum juga dipandang sebagai dua hal yang berbeda. Namun di poin paling bawah itu disebutkan bahwa perbedaan antara orang dan manusia tidak dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Menurut hukum positif di Indonesia, setiap manusia juga diakui sebagai orang atau person. Nah, ini yang saya tanyakan itu sebenarnya dalam hukum itu dipandangnya berbeda atau sama? Karena di dalam poin ini disebutkan bahwa manusia sendiri juga diakui sebagai orang atau person. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, Mas Sukma izin menjawab ya. Sebenarnya ini sih, kalau soal orang dan manusia itu gimana ya? Sebenarnya itu dia, baik lagi aku kayak nggak bisa menemukan literatur yang tepat kenapa sebenarnya manusia dan orang itu sama ya, Mas Sukma. Maksudnya kayak dari literatur yang aku baca, bahkan aja manusia dan orang itu dia bahkan disamakan gitu. Jadi kayak aku belum menemukan suatu jawaban yang pakem lah gitu, kenapa sebenarnya manusia dan orang ini dibedakan gitu. Bahkan di literatur yang aku baca malah manusia itu malah dianggap orang. Nah, ya paling aku baru bisa menemukannya
perbedaannya antara manusia itu lebih ke arah pengertian yang biologis, sedangkan kalau misalnya dari yang orang itu lebih ke arah yuridis. Gue bisa menjawabnya kayak gitu sih, Mas Sukma. Mohon maaf kalau misalnya kurang masuk di Mas Sukma. Ya, siap, siap. Tidak apa-apa, ya. Oke, siap, Mas. Oke, makasih Mas Sukma atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman ada yang mau ngoreksi itu atau memberikan pendapat. Di sini ada Mbak Dea, Mbak Dinda Aulia, Mas Alfas, Mas Dafa Maulana, Mas Ihya, Mas Ilham, Mas Ishak juga, Mas Ridwan. Teman-teman, wah kok sepi ini. Mungkin aku mau bertanya Mas tentang pasal 2 KUH Perdata ini. Iya. Ini fiksi hukum. Nah, apabila kepentingan anak menghendaki, maka anak dalam kandungan dianggap sudah ada atau sudah lahir. Apabila lahir hidup, maka apabila lahir meninggal dianggap tidak pernah ada. Maksudnya gimana nih Mas? Maksudnya gini loh, kan tadi kan pasal 2 KUHP itu sebenarnya dijelasin kan kalau misalnya apabila kepentingan anak itu sudah mendaki dong. Di sini kan permasalahannya yang dari apa yang aku baca, yang aku tahu ini soal waris ya, Do ya. Soal apa pasal 2 KUH Perdata ini. Jadi kalau misalnya orang walaupun masih dalam kandungan, Do, itu lebih, tapi kalau misalnya ada kepentingan yang menghendaki, bayi yang dalam kandungan itu sudah dianggap sudah lahir. Nah, kalau misalnya dia nggak ada kepentingan, Do, terus dia lahir dan meninggal, maksudnya pas bayi itu lahir terus langsung meninggal, berarti itu dia sudah dianggap nggak pernah ada, berarti dia nggak ada sebagai subjek hukum, gitu. Paling gitu sih. Oke, makasih Mas. Oke teman-teman, mungkin ada pendapat lain gitu. Saya persilahkan apabila ada yang ingin berpendapat atau ada yang mau melempar diskursus gitu. Ini kita bisa bahas itu loh, mata gelap. Tadi bahas belum tadi? Salah satu yang di pengampunan mata gelap. Mata gelap itu apa? Nah itu mata gelap. Dari yang aku baca ya Mas Isak ya, entah kenapa pas aku baca itu kan kalau nggak salah tuh di pasal, sorry bentar, itu tuh di pasal mata gelap, bentar ya Mas Isak, itu di pasal 434 KUH Perdata kan. Nah, entah mengapa yang aku maksud mata gelap ini, karena aku mengartikannya sebagai buta sih Mas Isak. Entah salah apa benar ya, tapi dari yang aku baca kayak aku bisa mengartikan kalau misalnya masuk di mata gelap ini maksudnya adalah buta. Gitu sih Mas Isak. Oke nih. Ya udah, oke. Oke Mas Ishak, makasih atas pertanyaannya. Iya teman-teman, masih sepi nih. Masih yang tanya itu aja gitu. Saya persilahkan jadi kita membuka ruang diskusi untuk ya sharing keilmuan gitu.
Silahkan, saya persilahkan. Mau izin nambahin yang tentang mata gelap, boleh? Iya Mbak, silahkan Mbak. Oh iya, iya. Gimana Kalau Dinda? kalau dari yang aku baca tuh, mata gelap kayaknya mirip sama gila gitu loh. Dia nggak bisa berpikir terang gitu. Mungkin yang suka ngamuk karena marah banget gitu sih. Mirip sama gila mungkin mata gelap. Oke, oke. Mungkin Makasih bagi Dinda. browsing dulu sekian menit loh. Takutnya kita nggak buka referensi kan, belum buka referensi. Iya, iya. Oke Mbak Dinda tadi ngasih pendapatnya tentang mata gelap. Makasih Mbak Dinda. Oh iya, ya. Menurut KBBI yang barusan aku baca tuh, kalau misalnya menurut KBBI ya, mata gelap tuh kayak orang tuh nggak berpikir secara terang lah berarti. Kayak yang bener kayak kata Mbak Dinda, kayak itu kayak suka ngamuk gitu lah. Aku koreksi jawabannya. Tapi ini menurut KBBI loh. Gitu sih. Oke teman-teman, ini benar nggak ada yang mau tanya lagi? Atau mau menyampaikan pendapatnya gitu? Usul aku bentar ya. Kemarin tuh di PN Bantul, nah misalnya nggak ada yang tanya nih, mungkin habis ini boleh dicek para audien, kita hafalkan dulu pasal, karena kemarin katanya salah satu tes di kehakiman, Cakim, itu soalnya sebut apa ya, memaknai pasal tadi, pasal 2 KUH per tadi loh yang eh, seorang anak yang berada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir apabila kepentingannya menghendaki itu wajib dihafalin. Mungkin teman-teman boleh mau dites-tes gitu nggak? Kalau Nah, nggak ada yang tanya loh. Karena kemarin di PN Bantul habis-habisan itu. Malu-maluin ketuanya, wah ngaco. Nggak ada yang bisa apa? Nggak ada yang bisa jawab. Pas tanyain pasal 2 KUH per apa? Oh, nggak ada yang bisa jawab. Teman-teman di sini udah pada hafal semua belum? Takutnya besok ada yang tanya gitu lah, sama alamannya kayak saya, nggak tahu. ini kalau misalnya aku nanya buat teman-teman kayak apa sih pendapat teman-teman terhadap pasal 2 KUH per ini? Pengen sih dong. Mungkin nanya pendapat teman-teman Nah terhadap itu. pasal 2 KUH per ini. Nah ini ada pertanyaan langsung dari pemateri ini, dari teman-teman. Mungkin ini saya tunjuk ini biar pada keluar gitu. Siapa ya ini? Mungkin Mas Alfas mungkin. Mas Alfas gitu. Bisa ngasih pendapatnya tentang pasal 2 KUH Perdata gitu. Monggo Mas Alfas. Oh ini nggak dijawab ini. Halo. Sorry lagi baca ini. Pasal tidak tahu apa. Oh ya. Kan tentang anak kan. Anak itu kan dianggap ada walaupun masih di kandungan. Nah, baru setelah dilahirkan dinyatakan meninggal itu baru bisa dinyatakan tidak ada itu yang pasal 2 KUHP. Makanya status seorang anak di sini ketika kita berbicara tentang waris itu seorang anak itu memang diakui terlebih dahulu hak-haknya sampai sampai mana. Nah, ini pertanyaanku malah kalau misal dia udah mendapatkan waris, nah ketika dilahirkan ternyata meninggal, gimana coba? Padahal haknya udah diberikan. Nah, pertanyaanku itu. Nah, ini keren ini.
berpendapat langsung ngasih pertanyaan. Wah, Nah, mungkin aku bisa jawab pertanyaan Mas Alfas itu ke ini ya, apa namanya, mengacu pada pasal 3 BW. Di situ kan tiada satu hukum pun yang mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak perdata. Nah, aku paling bisa ngejawab gini sih Mas Alfas, ketika bayi itu meninggal, tapi haknya sudah dipenuhi, berarti jadi hilang gitu. Itu kalau menurut pendapat aku ya, Mas Alfas. Paling gitu sih. Dari Mas mungkin Alfas. mungkin ada yang berbeda pendapat gini. Nah iya, mungkin pendapat. Izin masuk. Tadi Iya, gimana Mas. pertanyaannya? Nah, kan ini seorang anak kan apa bisa diberikan hak jikalau diperlukan ketika pembagian harta warisan itu kan. Nah, waktu sudah diberikan beberapa bulan kemudian tuh lahir dan ternyata meninggal. Nah, ini haknya udah entarnya jadi warisan ke orang tuanya atau gimana? Ya, izin masuk ya. Kalau yang sesuai pasal 2 itu sudah dianggap ada, sudah dianggap ada itu maksudnya apa namanya? Jadi yo emang udah diberikan tadi gimana? Berarti pas lahir itu meninggal gitu. Iya, waktu kan Nah, orang tuanya misal bapaknya ya meninggal. pasal 2 kan itu ada kelanjutannya. Apabila lahir, sewaktu lahir dia meninggal, maka dia dianggap tidak ada. Ya, berarti seakan-akan ya, udah dibagikan nih, udah dibagikan semua. Kalau misal dia meninggal, anaknya itu meninggal, berarti kan tinggal harta yang tadinya untuk anaknya tinggal dibagikan lagi, paham nggak sih? Iya. Kayak, ya, tinggal dibagikan lagi. Misal ada 5 orang waris, salah satunya anaknya. Berarti nanti pas dia meninggal ya udah, nanti hartanya si anak itu yang seharusnya buat anaknya dibagi aja ke yang Naik lain. ke atas ya. Yang tinggal begitu kan. Ya itu sih. Sebenarnya ya itu menurutku. Mungkin dari Mas Alfas ini jawabannya Mas Ishak udah menjawab belum dari pertanyaannya jenengan tadi? Kalau aku sih sepemikiran sih emang. Iya, emang. Ntar habis itu dibagi sesuai dengan ketentuan apa horizontal vertikalnya terkait waris itu. Ya, tapi masalahnya gini coba. Misalkan tadi misal anaknya lahir nih, lahirnya masih hidup, cuma beberapa bulan kemudian baru mati. Nah itu udah berbeda lagi. Kalau tadi kan sewaktu melahirkan meninggal. Kan kalau di pasal 2 KUH apabila sewaktu lahir dia meninggal maka dia dianggap tidak ada. Nah, kalau pertanyaan lagi, nah, kalau misal setelah 2 bulan, nah, setelah 2 bulan dia lahir kok malah meninggal, nah itu gimana? Nah, Nanti ya. apakah jadi haknya orang tuanya atau malah kemana? Dari aku jujur sini, aku belum bisa jawab ya soal pertanyaan Mas Isak itu, karena ya kekurangan literasi juga sih, referensi. Jadi aku maaf Mas Isak belum bisa menjawab pertanyaan soal kayak gitu. Kalau misalnya kalau dia lahir meninggal, aku bisa jawab gitu. Mungkin teman-teman ada yang bisa jawab gitu. Ini ceritanya beda lagi nih, permasalahan baru lagi nih. Udah lahir, selang 2 bulan dia meninggal. Nah itu warisannya itu yang diberikan ke anak itu gimana? Mungkin Mas Alfas ini mau jawab. Atau mungkin teman-teman mau jawab. Wah, kok nggak ada yang jawab? Wah. Oke, ini saya tunjuk aja di. Mungkin Mbak Dea Anjani
bisa ngasih pendapatnya tentang itu. Nah, Dibagikan lagi kalau menurutku. Dibagikan lagi ke kan itu ntar yang apa namanya kalau warisan tuh. Yang berhak mendapatkan warisan kan ntar tinggal ibu, nenek, kakek misal masih gitu. Ya gitu. Nah, itu Yang nanti yang pertama bagi yang siapa dapat Mas ibu itu ya. Mas? Itu nanti yang bagi siapa Mas? Kan dia baru 2 bulan lahir gitu Mas. Kalau yang Iya bagi kan juga ya. kita balik lagi prinsip perdata apa? Perdata kan sebenarnya kesukarelaan. Misal butuh pengadilan ya pengadilan, enggak ya kekeluargaan gitu kan. Ya udah, berarti balik lagi sesuai keluarganya aja. Nanti misal anak yang nggak mungkin pertama anak tadi yang 2 bulan nggak mungkin gugat, paling ya orang tuanya. Nah itu mungkin ya. Nah, aku mikirnya perbedaan sama yang tadi sewaktu melahirkan itu mati. Bedanya kalau pas waktu melahirkan mati berarti kan kayak dibaginya tuh ke orang-orang yang sebelumnya seharusnya mendapat waris, paham nggak sih? Tapi kalau setelah 2 bulan mati, maka bagiin ke ini ke orang tuanya misalnya yang apa tingkat horizontalnya kan orang tuanya sama ya orang tuanya tok berarti tinggalkan. Nggak sama yang sebelumnya dibagikan waris, ahli waris yang lain. Kan ahli warisnya udah beda karena dianggap hidupnya kan kalau lahir hidup ya udah dianggap hidup. Gitu sih digambar enak cuma gimana caranya? Berarti ini nanti kalau misal itu 2 bulan udah meninggal, terus yang bagi warisan itu dari pihak keluarga atau dari pengadilan gitu ya Mas? Ya gini kan perdata kan basisnya apa? Kan kesukarelaan kan. Maksudnya butuh pengadilan ya ke pengadilan. Yang bagi siapa? Ya tentu seharusnya kan kekeluargaan dulu perkaranya perdata. Tapi misal nanti ada masalah, misal orang tuanya pingin dapat harta lebih gara-gara ya tapi kok kejam banget. Gara-gara anaknya mati minta harta lebih. Nah, ya berarti kan dia misal nggak dapat harta anaknya malah disuruh gimana-gimana, ya bisa itu menggugat dengan dalil itu. Dalil apa? Anaknya telah hidup selama 2 bulan. Bagaimana? Yo, itulah. Paham nggak sih? Maksudnya kalau kalau pas lahir langsung berarti kan harta dia dibagiin ke semua ahli waris. Tapi kalau setelah 2 bulan dia kok masih hidup, berarti hartanya dibagiin ke orang-orang yang mendapat gimana ya? Ahli warisnya. Jadi dia jadi pewaris statusnya beda. Kalau sebelumnya kan statusnya masih ahli waris, cuma dihapus. Kalau yang setelah 2 bulan hidup, statusnya kan berubah jadi pewaris malah. Jadinya nggak sama gitu loh pembagiannya nanti. Ya gitulah setahu. Ya soalnya kenapa Pak aku tanya gitu? Soalnya apa? Kan tadi sama yang disampaikan oleh Mas Faisal itu kan ini kan bayi baru umur 2 bulan gitu. Nah, ini kan ukuran kedewasaannya kan belum mencukupi gitu loh. Jadi dia itu belum boleh untuk melakukan perbuatan hukum gitu loh Mas. Oh gitu. Nah ya kan belum dewasa kan, berarti kan dia harus Ada didelegasiin. perwakilan. Iya, harus didelegasiin. Nah itu sih sama orang tuanya gitu. Oke, mungkin teman-teman ada pertanyaan lagi atau ada yang mau ngasih pendapat gitu? Jadi silakan. Atau mungkin satu pertanyaan lagi ya? Satu pertanyaan lagi lah. Oh mungkin terakhir aku ingin nanya nih Dok buat teman-teman. Oke Mas, silakan Mas. Tadi kan di subjek hukuman itu ada hak dan kewajiban kan.
Nah, menurut teman-teman sendiri hak dan kewajiban di sini tuh maksudnya gimana sih? Gitu, gitu dok. Nah, subjek hukuman. Subjek. Slide nomor 3. Nah, subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hukum kan. Nah, kamu mau lihat teman-teman, pendapatnya teman-teman sendiri, hak dan kewajiban dalam hukum ini maksudnya apa sih? Gitu. Kayak gitu dok, kalau ke teman-teman. Oh. Ya mungkin teman-teman ada yang mau jawab itu sebentar Mas. Iya, nggak kedengeran suaranya. Mungkin teman-teman ada yang mau jawab itu tentang apa itu arti hak dan kewajiban di dalam subjek hukum. Oke, tunjuk. Oh iya, masih iya. Boleh itu Monggo dijawab. Mas Ihya bisa memberikan pendapatnya. Gitu. Sebenarnya makna dari hak dan kewajiban di dalam subjek hukum itu gimana sih Mas? Monggo Mas Ihya, saya persilahkan. Atau mungkin yang belum kelihatan dalam diskusi ini, Mbak Dea mungkin bisa menjawab. Mas Ihya, antara Mas Ihya sama Mbak Dea gitu bisa jawab. Monggo saya persilahkan. Wah ini nggak ada yang jawab ini. Izin masuk. Iya Mas, silahkan Mas. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya hanya melengkapi sedikit saja. Mungkin dari pendapat ya, ini cuma pendapat, jadi keterbatasan literasi. Kita kembali ke definisi. Di sini hukum perdata itu adalah suatu kesatuan peraturan yang mengatur kepentingan antar negara, perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain, atau dapat dikatakan hubungan privat antara satu orang dengan orang yang lain. Terkait dengan subjek hukum, di sini saya membaca beberapa literasi bahwa subjek hukum sendiri pada dasarnya itu adalah orang, atau tadi disebutkan mirip dengan manusia namun berbeda arti. Nah, kemudian muncul badan hukum yang atau kita sebut refersen itu yang dipersamakan dengan orang. Kalau melihat pertanyaan yang ditanyakan tadi terkait dengan hak dan kewajiban seorang subjek hukum sebagai salah satu hal yang melekat. Di sini kalau menurut saya pribadi itu hak dan kewajiban itu adalah sesuatu yang melekat dan langsung menjadi suatu apa ya namanya istilahnya yang tidak bisa dipisahkan itu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan hukum sebagai subjek hukum itu sendiri dalam melakukan hubungan keperdataan dengan orang lain. Nah, mungkin seperti itu kalau dari saya. Mohon maaf ada kesalahan. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Sukma. Mungkin teman-teman ada yang berbeda pendapat gitu. Yang nggak ada jawaban lagi ini. Satu kesempatan lagi saya kasih pada teman-teman jika mempunyai pendapat terkait dengan hak dan kewajiban dalam subjek hukum itu bisa disampaikan. Mungkin Mas Ishak sama Mas Alfas
bisa menambahkan mungkin topik dan kewajiban ini. Ya, monggo buat Mas Ishak sama Mas Alfas gitu. Yang lain toh, ojo aku terus. Mungkin Mas Ihya bisa menambahkan. Ya, tidak ada pendapat lagi nih. Halo teman-teman. Kalau sudah tidak ada pendapat lagi, mungkin bisa saya cukupkan diskusi kita pada hari ini. Ini juga sudah menunjukkan pukul 11. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi pada kesempatan kali ini. Pertama, terkait dengan perbedaan orang dengan manusia. Letak perbedaan dalam keduanya ini terdapat di dalam pengertiannya. Manusia memiliki pengertian biologis yang artinya manusia memiliki rasa, cipta, dan karsa. Orang dalam pengertian ini memiliki pengertian yuridis, yaitu subjek hukum. Apa itu subjek hukum? Subjek hukum itu merupakan pendukung hak dan kewajiban di dalam hukum. Hak dan kewajiban ini tidak terikat pada suku, ras, dan agama. Subjek hukum terdiri dari orang dan badan hukum. Kemudian kita pada topik pembahasan orang. Terminologi hukum tentang orang berasal dari bahasa Belanda, yaitu personrecht atau person law dalam bahasa Inggris. Dalam hukum perdata, orang diatur dalam buku 1 KUH Perdata. Orang sebagai pendukung hak dan kewajiban ini dimulai sejak dilahirkan dan berakhir apabila ia meninggal. Ini sesuai dengan pasal 2 KUH Perdata tadi. Kemudian orang sebagai subjek hukum. Pada dasarnya semua orang sebagai subjek hukum mempunyai hak, tetapi tidak semua orang mempunyai hak dan kewajiban. Orang yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa dan tidak dilarang oleh hukum. Jadi sudah disampaikan tadi ada perbedaan umur di dalam pengaturan hukum perdata. Dan kemudian pembahasan yang terakhir yaitu istri yang tunduk pada BW atau KUH Perdata. Terdapat pasal di dalam KUH Perdata yang menunjukkan bahwa istri itu dianggap tidak cakap untuk bertindak. Ia harus diwakili oleh suaminya. Kemudian terdapat surat edaran dari Mahkamah Agung yang menganggap bahwa pasal tersebut itu tidak berlaku lagi. Dan ini didasarkan atas pelindungan hak asasi manusia, yaitu tidak boleh adanya diskriminasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di dalam diskusi ini. Semoga ilmu yang kita dapat di sini bisa bermanfaat, bisa berguna bagi kita ataupun bagi orang lain. Sekian, terima kasih Mas Faisal juga telah memaparkan materinya tadi. Ya, terima kasih juga. Ya, mungkin bisa saya cukupkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, makasih teman-teman atas kehadirannya. Wah, mantap KPS Jaya selalu. Mantap. Oke. Sun, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ipak. semuanya.